Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyyat ahlal jinan, fatahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal aba, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang sangat cerah ini. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majalis min majalisil ilm, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang dapat menyejukkan hati kedua orang tuanya, anak yang dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, insyaallah tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal aba rahimani yarhamkumullah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesempatan dan berjumpa dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Ini adalah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah masih meridhai setiap perbuatan kita. Allah masih mencintai kita sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuota lebih, umur yang lebih. Untuk apa? Untuk kita lebih bisa lagi bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kedekatan kita, ketaatan kita yang kita bangun di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana diri kita telah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di momentum yang sangat mulia ini, mari bapak-bapak kita mengevaluasi diri kita. Di tahun baru Islam ini kita mengevaluasi, bermuhasabah, kita hitung diri kita. Dari setiap umur yang Allah berikan kepada kita. Di sini ada umur yang sudah 40, ada 60, 70 mungkin, bahkan lebih. Coba tanyakan diri kita masing-masing. Dari setiap umur yang Allah berikan, coba tanyakan dalam satu hari, sejauh-jauh, dalam satu hari, 24 jam, lebih banyak ketaatan atau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kalau kita tidak bisa menambahkan taat kita kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Kita tak baca nambah ketaatan kepada Allah. Sudah, semua itulah. Stuck. Yang penting sholat wajib, sholat fardu,
Sholat sunnah tidak, puasa Ramadan, stuck semua itu. Paling tidak itu yang kita lakukan, tapi jangan menambah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin paling penting. Maka dari itu di momen ini marilah kita mentajdid iman kita, memperbarui, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia ini al-iman yazid wa yanqus. Iman manusia ini selalu bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang lagi kenceng, kadang lagi ngedon. Itulah iman manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat la yazid wa la yanqus, tidak pernah naik dan tak pernah kurang. Stuck seperti itulah. Itu iman malaikat. Ada lagi iman para nabi dan rasul. Yazid wa la yanqus, selalu bertambah, wala yanqus, dan tidak pernah berkurang. Nah, gitu ini bukan nabi, bukan malaikat. Yang iman gitu kadang-kadang yazidu wa yanqus. Kadang nambah, ya lagi semangat, lagi malesnya. Nah, maka dari momen ini mari kita mentajdid, memperkuat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbanyak amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu-waktu kita, sisa-sisa umur kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal aba, yarhamni wa yarhamkumullah. Maka ada beberapa hal penting yang harus kami sampaikan di momentum yang mulia ini. Pertama, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita harus mengevaluasi diri kita. Terutama dari hal-hal kewajiban, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa jauh-jauh, dosa banyak-banyak. Pertama kali yang harus kita perhatikan tentang masalah salat. Salat fardu. Kita perhatikan salat kita ini, perhatikan nian. Poin penting itu salat. Kenapa salat? Ya kita tahu hal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah as-shalah. Yang paling pertama kali ditanya oleh Allah salat kita, bukan tentang harta kita, bukan tentang puasa kita, bukan. Tapi tentang perkara salat. Perbaiki salat kita, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan. Perbaiki salat kita. Tanyakan diri kita, sudah sepaham apa dengan salat kita? Kadang-kadang kita sering mendengarkan ayat yang sering dibacakan oleh khotib atau penceramah-penceramah yang sering mengatakan dalil Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang kita bertanya, aku ini salat, kawan tuh salat, tapi kawan tuh masih galak berjudi, kawan tuh masih galak judi online, masih galak mabuk-mabukan, tapi sholat. Apakah sholat itu salah? Apakah Allah itu berdusta dengan dalilnya, dengan firmannya? Tidak. Allah tidak pernah berdusta. Tapi kita tanyakan, sholat itu tuh sudah benar apa tidak? Kalau sholat itu sudah benar, sudah sah, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sholat itu akan menjalankan sesuai dengan alurnya. Apa alurnya? Tanha anil fahsya wal munkar. Itu makanya kalau kita ingat sholat tapi masih maksiat, mungkin sholatnya yang salah. Mungkin sholat tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanyakan diri kita, mulai dari hal-hal yang wajib. Sholat kita, puasa kita. Apakah selama ini ada meninggalkan sholat? Kodok sholat kita. Selama ini ada meninggalkan puasa Ramadan, kita lupa. Kodok puasa Ramadan kita. Mumpung ada waktu, kodok, ulangi. Bayar itu hutang. Itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui juga perjalanan daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan di tanggal 1 Muharram. Jadi jangan salah persepsi, Nabi itu hijrah di bulan Muharram. Mentang-mentang ini tahun baru Islam, Hijriah, Nabi hijrah di bulan Muharram. Tidak. Kenapa tahun ini diambil dengan bulan Muharram? Ini pertama kali diambil di zamannya Umar ibn Khattab. Kenapa peletakan bulan Muharram itu di awal tahun Hijriah? Itu di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Penetapan tahun Hijriah itu di zaman Umar bin Khattab. Kenapa? Umar memikirkan, ini kalau tidak tertib waktu ini. Jadi Umar melihat ketika jamaah haji sudah pulang, mereka sudah pulang dari hajinya, pulang ke tempat masing-masing, dan itu bertepatan di bulan Muharram. Makanya disitulah dimulai tahun baru Islam.
Dari situlah Umar bin Khattab menetapkan tahun baru Islam, dan itu disetujui oleh sahabat Nabi, bahkan menantu Nabi yang bernama Al-Imam Ali Ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah itu. Kenapa ada terjadinya hijrah? Kenapa ada terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kota Madinah? Mekah ini kota yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi itu paling cinta dengan kota Mekah. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi untuk hijrah? Melalui mimpi. Nabi bermimpi dan mengatakan mimpi itu kepada para sahabat. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu. Nabi bermimpi bahwa Nabi itu berangkat keluar dari kota Mekah menuju satu tempat yang mana di situ banyak sekali pohon-pohon kurma. Banyak sekali bebatu-batuan bekas pecah-pecahan gunung. Maka tidak ada satu kota pada saat itu yang dekat dengan Mekah kecuali kota Yathrib. Dulu Madinah itu namanya Yathrib, tempat di mana di situ selalu turun penyakit. Madinah itu tempat turun penyakit wabah. Tidak ada bayi yang lahir di zaman itu kecuali sakit, demam, meninggal. Sakit, demam, meninggal. Tapi subhanallah, ketika Nabi Muhammad hijrah masuk ke kota itu, dirubah oleh Nabi Muhammad dengan nama apa? Madinatul Munawwarah. Kota yang bersinar, kota yang mendatangkan keberkahan. Yang tadinya sakit, sehat, sembuh sejak datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi harus hijrah? Karena pada saat itu ketika awal-awal Islam ini sudah hampir ingin mendekati kejayaan, tapi belum jaya. Tapi sudah hampir banyak umat-umat Islam yang dari kota Mekah itu sudah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka memeluk agama Islam. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Maka dari situ pembesar-pembesar kafir Quraisy mereka khawatir. Mereka khawatir dan mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah. Dar itu artinya rumah. Nadwah itu tempat pertemuan. Rumah pertemuan, rumah rapat, parlemen. Jadi berkumpul seluruh pembesar suku-suku dari kafir Quraisy, dari suku Nuraidah, macam-macam suku berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini dibikin tempat itu, rumah itu dibuat oleh siapa? Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf bin Qusay, kakek Nabi yang kelima. Itu Darun Nadwah yang buat kakek Nabi. Menyakitkan tak? Itu dibuat oleh kakek Nabi, mereka gunakan untuk membunuh cucunya. Rapat parlemen di situ untuk membicarakan bagaimana strategi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka udah khawatir. Kacau ini Muhammad ini. Sudah mengotak-atik agama kita ini. Stabilitas keamanan sudah dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Mereka khawatir ini. Akhirnya kumpullah di Darun Nadwah. Seluruh pembesar kafir-kafir Quraisy kumpul di situ. Maka dipimpinlah rapat itu. Kalau kita sekarang ketua DPR-nya. Ketua DPR yang di situ siapa? Abu Jahal. Umar ibnu Hisham. Nama asli Abu Jahal. Umar ibnu Hisham. Kenapa digelar Abu Jahal? Bapak kebodohan. Arti Jahal itu bodoh. Bodoh Abu Jahal itu. Abu Jahal itu orang yang paling pintar, Pak, bukan bodoh. Tapi ngapa dapat gelar bodoh? Ini, jangan sampai gelar ini ada di kita. Abu Jahal ini dia bodoh dalam kebaikan, pintar dalam keburukan. Itu Abu Jahal. Makanya digelari dengan Abu Jahal. Makanya kalau ada orang diajak baik, macam mana kita mau maju ke masjid? Diam dia, ngamun. Tak tahu. Nah ini buyan berarti orang ini. Al-buyan namanya. Ngapa? Tidak berjalan otak dia kalau dalam kebaikan. Tidak berjalan. Tapi kalau ditanya, malam tahun baru ini, Desember akhir tahun, malam tahun baru, kita ada apa ini? Kita ada ke lomba gaple, kita undang organ tunggal, cepat langsung. Kalau untuk hal-hal itu cepat otaknya, naluri cepat. Nah ini Abu Jahal. Jangan sampai kita jadi Abu Jahal di zaman sekarang. Bodoh dalam kebaikan, tapi pintar dalam keburukan. Nah ini Abu Jahal. Makanya digelari Abu Jahal. Aslinya pinter, orangnya pinter, strategi perang semuanya dia mau ngasih, dagangnya top. Itu Abu Jahal pinter.
Jadi walhasil ketika itu sudah rapat diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ngomong, ketua-ketua suku, kamu tahu kan ngapa aku ngumpuli kamu di tempat ini? Tujuan kita siko, satu tujuan, yaitu adalah bagaimana cara kita menyingkirkan Muhammad ibnu Abdullah. Cak mana caranya? Coba aku pengen nanya pendapat siko-siko ngadu di sini. Ayo coba, mulai dari siapa? Aduh, siko pembesar memberikan pendapat. Pendapat yang pertama yaitu adalah kita asingkan Muhammad, kita usir dari kota Mekah. Kita usir dari kota Mekah. Taruh ke tempat yang terpencil, tak kati uang, tak kati ini, tak kati gitu, Bang. Wah, masuk akal kata Abu Jahal. Boleh juga itu. Cuman ada siko lagi yang ngomong, tidak masuk itu. Ngapa? Kalau kita taruh Muhammad di tempat lain, dia ngebangun agama dia di situ, banyak orang yang mencintai dia, banyak umat dia, datang dia ke Mekah, selesai gitu galau-galau. Tidak masuk ini katanya. Dia dalam hitungan waktu bentaran baik, sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah masuk ke agama dia. Tak mana kalau kita dilempar ke dia tempat luar sana, dia ngebangun agama Islam itu, agama dia yang bawa, banyak orang yang mengikuti dia, dia datang ke sini membawa tentara, selesai gitu. Tidak masuk ini. Sudah kata Abu Jahal nih, coba ada pendapat lain. Cak mana kalau seandainya kita siksa Muhammad tuh? Ya, kita beli peti, taruh di dalam peti, tegakkan depan Ka'bah, jemur setiap hari di bawah terik matahari yang sangat panas. Jangan jok makan, jangan jok minum, biarlah dia terkering. Ini masuk akal kata Abu Jahal. Pokoknya masuk akal kalau Abu Jahal ini. Yang jahat-jahat itu masuk akal bagi dia, cepat dia. Ini masuk akal. Tapi subhanallah, subhanallah. Ada lagi berpendapat, jangan. Ngapa? Itu bisa memecah belah antara para budak, bukan budak-budak kita, bukan. Hamba sahaya. Karena waktu saat itu banyak hamba sahaya yang mencintai Nabi Muhammad. Bangsa kita tuh wong kulit hitam. Rombongan Bilal bin Rabah. Nah itu, budak sahaya. Kata wong yang nyeletuk ini jangan. Lagi kalau kita siksa Muhammad di tengah-tengah Ka'bah, ribut antara budak saya dengan tuannya. Lagi kita kena siksa budak yang selama ini kita ngejajah mereka, habis ini kita pula disantaknya. Tak baca ini katanya. Oh ya sudah, benar juga Abu Jahalnya. Jadi cak mana ini? Ya sudah. Pikir kati masuk, akhirnya yang memutuskan keputusan Abu Jahal itu dewe. Pemimpin parlemen, ketua DPR-nya. Abu Jahal itulah yang memutuskan. Apa keputusan Abu Jahal? Ya sudah, kita bunuh Muhammad ini, selesai. Gak usah kita asingkan, gak usah kita siksa, ya usah. Kita bunuh, eksekusi. Gak usah lama-lama. Minggu-minggu inilah kita lanjutkan, kata Abu Jahal nih. Oh, tak boleh cah itu kata kawan lagi dulu, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Ngapa? Kita harus pikirkan strateginya. Cak mana cara membunuh Muhammad ini biar tidak pecah saling suku sama satu sama lain. Karena suku Nabi Muhammad ini suku yang termasuk tersohor juga. Abdul Muthalib, Abu Thalib itu orang yang terhormat di sukunya. Bani Quraisy, Bani Hashim. Jadi jangan sampai kesannya ini pecah antara suku, perang. Jangan. Ya sudah. Pikir-pikir ditunda rapat ini. Apa bahasa kita? Di break. Juklah roti, banyak minum aqua. Istirahat. Tak lama dari situ lanjut lagi sidang ini. Jadi macam mana? Kata Abu Jahalnya. Ya sudah, cak ini ada si kawan ngomong, kita kumpulkan dari seluruh pemuda, dari setiap suku satu pemuda dikirimkan. Satu orang laki-laki pemuda yang kuat. Seluruh suku. Jadi kalau seluruh suku dikumpulkan, tak kata baca ini dituntut. Karena seluruh suku ikut andil. Tapi kalau hanya suku ini yang kita suruh, atau suku aku ini bakal jadi ribut. Tapi kalau setiap suku dikirim satu pemuda yang kuat untuk membunuh Nabi Muhammad, nah ini tidak baca dituntut. Wah, masuk akal kata Abu Jahal ini. Laju kata Abu Jahalnya. Ya sudah, eksekusi. Kumpulkanlah pemudanya. Dikumpulkan Pak, seluruh pemuda itu dikumpulkan. Tapi subhanallah, sidang itu disadap. Siapa lah yang nyadap sidang itu? Siapa yang nyadap? Jibril alaihi salam.
Jadi di zaman Nabi sudah ada sadap menyadap itu. Bukan zaman sekarang baca sadap menyadap ya. Di zaman Nabi bisa juga disadap. Siapa yang nyadapnya? Nah, ini dalil kalau wong yang nak nyadap itu ini dalilnya. Bukti apa? Dulu Jibril pernah menyadap. Ya, parlemen rapat antara orang kafir Quraisy. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah." Untuk hijrah. Kenapa kata Nabi Muhammadnya? Karena mereka para musuhmu orang kafir Quraisy berencana malam hari ini akan membunuhmu. Ya sudah, Rasulullah langsung datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Malam inilah wahai Rasulullah. Iya, ngapa? Malam ini aku nak dibunuh kata Rasulullah. Malam inilah. Siap. Sami'na wa ta'na. Siap kata Abu Bakar ya. Sebagian daripada orang muslimin itu sudah ada yang hijrah, sudah pindah. Ada beberapa yang sudah pindah. Ada yang duluan. Sudah. Kenapa pindah? Karena diembargo. Diembargo, tidak boleh ada satupun para pedagang-pedagang di Mekah yang menjual makanan kepada Muhammad beserta sahabatnya. Bayangkan Pak, kita tinggal di kampung ini be, itu kota Palembang ini, di kampung ini be, diomongi, kamu kalau ada yang jual makanan sama David, awas. Jual minuman sama David, awas, diancam. Tidak boleh. Diembargo, diintimidasi Nabi Muhammad. Seluruh orang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, siapapun, budak hamba sahaya, itu dizolimi. Jadi nak makan susah, nak berdagang. Toko-toko yang sudah tajir, yang sudah kaya, Abdurrahman ibnu Auf, Utsman bin Affan, yang sudah tajir-tajir melintir, itu diembargo, hancur, bangkrut. Yang sudah kuat, fondasinya itu sudah kuat, kaya raya, hancur. Kenapa? Tidak jalan, dagangnya tidak jalan. Duitnya tidak ada jalan. Gitu. Jadi sudah mau hijrah. Walhasil Nabi hijrah. Pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu pilihan dari Allah. Bukan Nabi Muhammad yang milih. Allah yang memberi Nabi Muhammad untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pendamping jalan hijrahnya. Hebat Abu Bakar itu. Jadi pilih untuk menemani perjalanan hijrah berduaan. Berduaan sama Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita berduaan sama Nabi Muhammad. Tak terbayang gitu. Tapi ini Abu Bakar diperintahkan untuk berjalan berduaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, besok pagi pas malam pas naik eksekusi wong kafir Quraisy ini, para pemuda lah nunggu. Kurang lebih ada 40 wong. Nunggu di depan rumah Nabi Muhammad. Nabi sebelum pergi dari rumah, Nabi manggil Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, ta'al, sini kau." "Ada apa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ali, aku malam ini nak dibunuh. Aku mintakan dirimu untuk menggantikan posisiku di atas kasur ini. Gantikan posisiku di atas kasur ini." Man kita agak dulu nyawa ini sudah eksekusi. Nabi ngomong, "Aku nak dibunuh. Aku nak dibunuh. Aku minta tolong kau gantikan posisi aku di atas kasur. Pakai selimut, ini selimut aku, kau pakai." Subhanallah, pas malam-malam itu Nabi keluar sama Abu Bakar. Berdua. Pergi. Subhanallah, pas Nabi keluar dari rumah itu, Nabi membaca satu ayat yang Allah perintahkan, wahai baca ayat ini. Apa ayatnya? "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun." Tidur kalau Pak. Nabi keluar dakati yang bangun sikok pun ngomong itu lah nunggu nih padang lacak ini galau padang ini tinggal nebas bae. Cuma dakati satu pun mereka yang melek. Dakati sikok pun. Kenapa? Yakin. Ini Allah yang ngomong. "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim." Seolah-olah mereka tuh pules, terhalang, tak bisa melihat wajah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Butuh, seolah-olah mereka tuh yuk, tak baca nyingok. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar jalan dengan santai melewati seluruh 40 wong ini. Nah, lewat. Sampai subuh hari mereka dibangun. Katanya. Saya tidur galau kawan nih, bangun di galau, bangun. Cek Muhammad masih ada. Diintip, masih ada. Pas nak dibunuh, masuk ke rumah galau, pas nak dibunuh dibuka, ada siapa? Imam Ali. Di balik selimut itu.
Ada Imam Ali. Mana Muhammad? Tidak tahu aku, kata Imam Ali. Langsunglah di situ Abu Jahal marah semarah-marahnya sama 40 ini. Menyia-nyiakan waktu kesempatan ini 40 ini. Ngumpul ke saro-saro, mikirkan strategi susah sulit bukan main. Dilewatkan kesempatan ini. Akhirnya apa? Abu Jahal tak do lego hatinya, dikumpulkan segala wong yang hebat, yang kuat, yang ahli perang, yang ahli kudo. Siapa di antara kalian yang pacak ngebawa kepalanya Muhammad di sini, aku bayar 1000 unta. Kata Abu Jahal. 1000 unta ini, saking gregetnya Abu Jahal ini. 1000 unta itu 1000 mercy. Nian. Bayangkan, saking geremnya Abu Jahal, dia ngomong apa? Siapa di antara kalian yang mampu membawakan kepalanya Muhammad di hadapanku, aku bayar dia dengan 1000 unta. Cepet. Cepat kalau kafir Quraisy ini hebat tadi itu. Langsung sampai kudo, jangan mikir 2 kali. Selaju shoot, ngejar. Kejar. Anak lupa siapa namanya yang ngejar ini, ada seorang laki-laki yang ahli berkudo, dan dia ahli apa bahasa kita tuh Google Map. Dia tahu jalan-jalan tuh dia tahu hafal, tempat melintas, tempat mentasnya, jalan tikusnya, tempat bersembunyi dia tahu kalau. Makanya dia cepet. Dia ambil kudo dia yang paling bagus, dia langsung pergi. Ini baru masih pacak terkejar Muhammad ini katanya. Masih sini-sini lah apa sih? Ya udah. Dikejarnya dapat Pak, ketemu, ketemu, subhanallah ketemu. Tapi apa di situ? Abu Bakar ngomong sama si orang kafir ini, siapa pula namanya? Lupa nah. Wahai fulan, kata Abu Bakarnya, sesungguhnya Rasulullah berkata kepadaku dan menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu, kelak engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memakai baju kerajaan Istana Putih. Istana Putih. Dan engkau akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai baju tersebut. Maksudnya apa? Dia lah dijanjikan dia bakal masuk Islam. Dan dia bakal menjadi umat Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, dan dia akan mengikuti perang itu kalau salah di daerah Romawi atau di mana itu? Persia. Pokoknya istana yang putih. Baju rajonyo yang bakal dipakai oleh wong ini. Kalau seandainya kau melepaskan kami, kata Abu Bakar, maka engkau akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memakai baju kerajaan daripada raja Romawi. Katanya, benar. Iyo. Payo sudah. Balik dia. Tanpa membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia balik tanya oleh Abu Jahal, ada apa? Mana? Tak ketemu kau? Tak dapat? Tidak, lah lolos mereka. Nah, sudah lolos. Tapi subhanallah, janji Allah itu memang ditepati. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, perang terus sahabat mengislamkan negara ini, subhanallah, dan itu terjadi. Dibuktikan di zaman Umar Ibn Khattab. Di zaman Umar Ibn Khattab, dia memakai baju rajo Istana Putih. Ana lupa nama Istana Putih. Dia memakai baju itu. Dan dia ngomong apa? Laqad shadaqa Rasulullah. Sungguh Nabi tidak pernah berdusta, katanya. Hari ini dibuktikan aku memakai baju sesuai dengan sabda Nabi Muhammad pada saat itu, ketika Nabi masih hidup. Singkat cerita, Nabi Muhammad hijrah. Disitulah hikmah yang luar biasa yang harus kita ambil, bapak-bapak. Pertama, bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi ketika sedang diuji. Disitulah Nabi mengatakan, man arada ayyahjur falyahjur, wa man lam yurid fala yahjur. Ayo, kata Nabi Muhammad, disinilah Allah akan menguji keimanan kalian. Yang pengen memang benar-benar ikut kepadaku, ayo hijrah bersamaku, kata Rasulullah. Yang tidak ingin ikut, silahkan. Nabi tidak maksa. Tapi disinilah Allah akan menguji keimanan kalian, kepercayaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sahabat yang sampai detik ini diabadikan dalam kitab sejarah yang digelari dengan Dzul Bijadain. Pernah dengar Pak cerita Dzul Bijadain? Sahabat Nabi yang hanya memiliki 2 helai baju. Artinya Dzul Bijadain itu sahabat Nabi yang hanya memiliki 2 helai baju. Dzul Bijadain ini Pak, dia adalah orang yang kaya raya ketika di Mekah.
Dia orang yang paling kaya, hartanya banyak, kudonya banyak, lahannya banyak, kaya. Dia memiliki segala apapun. Bahkan dia punya istrinya paling cantik sekota Mekah. Namun tak kala dia mendengar Nabi Muhammad hijrah, dia ngomong sama bininya, "Wahai istriku, ayo bergerak kita hijrah melok Nabi Muhammad." Nabi Muhammad nak pindah ke Madinah. Ayo kita bergerak, kata laki tadi, kata Dzulbijadan tadi. Kata bininya apa? "Ain anda aku. Lah lemak-lemak di sini harta banyak. Ya tak kudo banyak. Lah lemak dagang kita sudah jalan. Aduh kalau apa lagi kata nak ke Madinah kita bangkrut pindah sana." Oh ya sudah kata laki tadi, kata Dzulbijadan. Man kau nak tak apa-apa. Cuman kau mulai hari ini, mulai detik ini kau aku curiga katanya. Kau aku curiga. Kenapa kau curiga aku? Kata laki tadi Dzulbijadan ngomong, wanita seperti kau banyak. Masih baca aku cari di mana-mana. Tapi kalau manusia seperti Nabi Muhammad, tak katik dulunya. Cuma ada siko-siko di dunia ini manusia seperti Nabi Muhammad. Tapi kalau cak kau ini, baca aku nyarinya. Mulai detik ini aku cari ke kau. Bayangkan, ibu istri paling cantik. Harta yang dilepas dulu. Pas dia nak keluar dari kota Makkah, dihadang, dihongsong dengan pedang-pedang orang kafir Quraisy. Nak kemana kau? Aku nak ikut Nabi Muhammad. Agak dulu kau, tinggalkan kuda-kuda kau galo-galo. Embeklah katanya. Tinggalkan seluruh ladang-ladang kau. Embeklah galo-galo. Seluruhnya embeklah galo. Sehingga Dzulbijadan ini hanya memakai 2 helai baju yang ada pada diri dia pada saat itu. Makanya digelari dengan Dzulbijadan. Dia tidak mau harta satu pun, sedikit pun ditinggalkan galo-galo, diambil oleh orang kafir Quraisy. Diserahkan untuk istrinya, diceraikan istrinya, diberikan harta. Sisanya diambil oleh orang kafir Quraisy. Jalan Dzulbijadan. Sampailah dia menuju kota Madinah. Letih, capek, jalan kaki, tidak ada naik unta, tidak naik kuda, tidak ada naik keledai, jalan kaki. Bayangkan perjuangan Dzulbijadan ini. Bayangkan. Jalan saro-saro, terik matahari panas luar biasa. Sampai di kota Madinah, apa yang dikatakan Dzulbijadan? Ketika dia memandang wajah Nabi Muhammad, wallahi kullu syai'in ba'daka jalal. Demi Allah, wahai Nabi Muhammad, segala sesuatu kepenatan hidup, kesedihan yang aku rasakan, kepedihan yang aku rasakan setelah memandang wajahmu wahai Nabi Muhammad, semuanya hilang. Hari ini aku merasakan capek, letih, haus, lapar. Demi Allah, setelah aku memandang wajahmu wahai Nabi Muhammad, segala apapun itu hilang, sirna. Inilah kalau mau sudah cinta cak ini. Kalau sudah cinta cak itu, Pak. Cinta itu benar-benar mendarah daging. Lupa diri dia lapar. Lupa diri dia itu lagi haus. Lupa diri dia itu lagi miskin, lagi saro, lupa. Yang penting aku apa? Ketemu sama Rasulullah. Itu pokoknya sudah. Sampai di situ apa? Dzulbijadan ini mendaftarkan dirinya, melamarkan dirinya untuk menjadi apa? Menjadi marbot. Menjadi marbot kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasulullah, aku dah kati gawen lagi. Dah kati gawen lagi Rasulullah. Aku pengen jadi tukang nyapu masjid deh. Tukang bersih-bersih masjid. Kata Rasulullah, "Alik. Terserah kau. Apapun yang kau perbuat selagi itu baik, maka itu pahala untuk kau," kata Rasulullah. Silahkan kata Rasulullah. Subhanallah. Silih waktu berganti, Dzulbijadan ini nyapu, membersihkan masjid, nyiapkan uang sholat, berkhidmat di masjid. Subhanallah. Bahasa kita marbot. Singkat cerita, Dzulbijadan meninggal dunia. Terdengar kabar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nangis, Pak. Nangis, sedih Rasulullah ketika Dzulbijadan ini meninggal. Rasulullah mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, jangan kalian mandikan Dzulbijadan." "Kenapa ya Rasulullah?" "Biarkan akulah yang mandikan Dzulbijadan." "Jangan kalian, biarkan aku yang mandikan Dzulbijadan." Kulit yang disentuh dengan kulit Nabi Muhammad dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin diantar, dipikul itu jenazahnya, Nabi Muhammad mengatakan apa? "Wahai sahabatku, jangan kalian angkat dulu jenazah Dzulbijadan." "Kenapa ya Rasulullah?" "Biarkan aku duluan yang mengangkat jenazah Dzulbijadan." Diangkat duluan oleh Rasulullah. Dibawa oleh Rasulullah ke liang lahat.
Sampai di situ Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, jangan kalian turun duluan ke lahat. Kenapa ya Rasulullah? Biarkan aku yang menyambut jenazah Dzulbijadain. Nabi turun di kubur, Nabi sambut jenazah Dzulbijadain, Nabi kuburkan jenazah Dzulbijadain. Setelah dikuburi dengan rasa sedih yang luar biasa, Nabi mengangkat kedua tangannya, Pak. Mengangkat dengan doa yang sangat luar biasa. Ini doa yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dapat, tamam. Dunia akhirat kita bakal bahagia. Apa doa dari Rasulullah Dzulbijadain? Ya Rabb, inni Muhammadan radin anhu fardu anhu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku Muhammad, Rasulmu, ridho kepada Dzulbijadain. Aku rela, aku ridho kepada Dzulbijadain, maka ridhoilah Dzulbijadain di sisimu ya Allah. Nabi yang ngedoakan ini, yang ngamin ini malaikat, sahabat. Bayangkan, yang tadinya wong kayo rayo, istri paling cantik, segala ada dia. Segala kekayaan ada. Dia pengen apa ada. Tapi dia rela meninggalkan segala-galanya demi ikut Nabi Muhammad SAW. Dia tinggalkan itu, dia mendaftarkan diri dia untuk menjadi marbot masjid. Dia rela. Sehingga apa? Dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho yang Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat muslim yang selalu mengaku diri kita umat Islam, umat muslim, maka cita-citailah apa yang sebagaimana dicita-citai oleh Dzulbijadain. Apa cita-cita Dzulbijadain? Dia tak tuh pengen punya harta banyak. Dia cuma pengen dapat senyuman dari Nabi. Dia cuma pengen dapat ridhonya dari Rasulullah SAW. Dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk dalam kategori firman Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah kita termasuk dalam golongan ayat ini, Pak, insya Allah masuk dalam keadaan tumakninah, tenang, masuk dalam keadaan lapang dado, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digolongi dalam golongan yang sangat orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi hikmah dari hijrah itu sangat banyak sekali, Pak. Terutama kita ini lagi di zaman ini, hal yang harus kita perhatikan adalah akidah kita. Kita hidup di zaman akidah yang lagi akidah umat Islam ini yang lagi diobrak-abrik, lagi dibolak-balikkan akidah kita nih. Kita sering dengar jauh-jauh ada satu tokoh, ujinya si tokoh yang bisa memberikan statement bahwasanya seorang wanita itu boleh bisa untuk menjadi imam sholat bagi laki-laki, bahkan naik ke mimbar untuk khutbah dengan alih-alih alasan bahwasanya itu adalah toleransi, itu alih-alih untuk meningkatkan martabat para wanita. Demi Allah, sebelum dia ngomong itu, ingat, sebelum Islam datang, wanita itu hino. Siapa mengangkat derajat wanita ini kalau bukan Nabi Muhammad? Kalau bukan Islam, wanita itu aib, hino. Bahkan Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman dia jahiliyah pernah mengubur anak wanita dia hidup-hidup. Aib. Kalau seandainya ada bayi yang keluar dengan kemaluan wanita, dikubur hidup-hidup. Malu mereka orang jahiliyah itu. Tapi tak kala Islam datang, Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam ini, dihapus, diangkat derajat wanita. Bahkan apa? Kita dengar sering, Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Di sini jelas Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tinggi mungkin. Dengan alih-alih, ini harus mengangkat derajat wanita. Jauh sebelum kau, Islam sudah mengangkat derajat wanita. Ini bukan mengangkat derajat wanita sebenarnya, tapi mengacukan agama Islam. Jadi jangan terkecoh. Kita umat Islam ini jangan. Lagi di zaman-zaman benar fitnah luar biasa. Kita lagi di zaman benar-benar fitnah yang sangat kacau. Memang dibentrokkan antara Islam dengan Islam. Kita jangan galak, jangan bodoh, Pak. Jangan bodoh. Antara ulama dengan ulama, antara kiai sama habaib sama kiai dibenturkan. Ini bodoh. Kita jadi ulama kita dulu, dakati bermusuhan, akor. Seluruhnya rukun.
Ketika kita sudah rukun, Pak. Nah, itu yang ditakut oleh orang-orang kafir. Ketika umat Islam ini bersatu, semuanya bersatu, satu barisan. Nah, ini orang kafir ini takut. Maka mereka selalu berusaha. Makanya itu kan Yahudi itu. Di balik itu kan Yahudi, orang Yahudi itu. Yang datang ke situ banyak orang Yahudi. Bisa disebutkan, pasti tahu kalau datang situ orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi teman, makanya dibuatlah, diciptakan hal-hal seperti itu. Wah, ini bagus ini. Diamankan, di cover, diselamatkan. Coba kalau seandainya bukan orang-orang seperti itu, ulama diintimidasi, cepat proses cepat langsung masuk penjara, selesai. Kalau ini apa? Sampai detik ini prosesnya becak ngurus siapa? Jelas-jelas sudah sesat, salah. Tapi wah inilah itu. Ini diputar-putar. Inilah menunjukkan bahwasanya kita lagi di adu domba, diobrak-abrik akidah kita. Makanya jangan salah memilih akidah. Jangan salah memilih guru. Cari guru-guru yang bagus, guru-guru yang jalannya benar, yang jelas. Jangan belajar dari YouTube. Kalau sekedar dengar tidak masalah. Tapi kalau untuk belajar dari YouTube jangan. Cari guru. Datangi majelis-majelis taklim, dimanapun itu majelis datangi. Agak nyesel kalau kita sudah dicabut oleh Allah kesehatan kita, rasa nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan nyesal. Jadi itu Pak, hikmah itu banyak sekali. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian, tapi kita bisa menghadapi ujian itu dengan sabar. Nabi sabar, dicemooh, diganggu, dibunuh, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah perintahkan untuk hijrah. Kita harus sabar. Dari setiap apapun permasalahan, problem di dalam kehidupan kita, sabar. Segala uang pasti ada ujian. Nabi ada ujian, Rasul ada ujian, seluruhnya. Miskin ada ujian. Dan berbagai macam cara Allah menguji manusia. Ada yang diuji dengan uang tua, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan istri, macam-macam. Pokoknya kita harus sabar ketika Allah menguji kita. Dan makna daripada hijrah itu adalah sesungguhnya di zaman kita sekarang, karena kita tidak mungkin hijrah. Kita tinggal di Palembang, Palembang inilah. Kalau Nabi hijrahnya memang meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Dan ulama menerjemahkan hijrah kita pada saat ini adalah at-tarku maksiyah anillah. Meninggalkan segala apapun yang mana di situ ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menambahkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan hidayah agar semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tahun lalu kita masih malas untuk salat, maka di tahun ini mari kita untuk lebih rajin, giat mendirikan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.